dimanapun berada. Malam hari ini Bante akan memberikan ceramah Dhamma hari ini di TS Taman Sari, Ciapus, Bogor, ya, tanggal 5 Juni, ya, dalam rangkaian 2 Days Mindfulness dari grup Berbuat Kebajikan. Hari ini adalah hari terakhir. Nanti akan memberikan ceramah Dhamma dengan tema keyakinan terhadap hukum karma, ya. Hukum karma. Nah, topiknya menarik. Ya, sebelum memulai ceramah Dhamma malam hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya. Topik kali ini keyakinan terhadap hukum karma. Topik yang sangat luas, ya, untuk dibahas. Tapi Bante akan sebisa mungkin untuk memberikan topik ini. Semoga dengan apa yang Bante jelaskan di sini bisa memperjelas Anda terhadap Dhamma sendiri yang berhubungan dengan hukum karma, dan juga menginspirasi Anda ya untuk ya lebih memiliki keyakinan ya, terutama terhadap hukum karma itu sendiri, terhadap ya proses sebab akibat atau fenomena sebab akibat itu sendiri yang memang ada dan nyata. Ya. Karma wipaka, ya, bisa dikatakan hukum karma dan sebab akibatnya, karma wipaka. Nah, karma wipaka, karma dan akibat, karma atau hasil. Nah, ini sangat dalam, ya, dan sulit untuk dilihat. Nah, ini adalah untuk mengetahui karma wipaka dengan jelas atau karma dan hasil dari karma itu sendiri dengan jelas, itu bisa dikatakan sebagai domain atau kemampuan dari Buddha. Ya, kemampuan dari Buddha yang dapat melihat dengan jelas, ya, karena Buddha memiliki Sabbanyutanyana. Ya, dan ini pengetahuan tentang karma dan wipaka itu sendiri merupakan kekuatan dari Tathagata yang kedua atau Tathagata Bala. Jadi Buddha dikenal memiliki dasa bala atau 10 kekuatan. Salah satunya yaitu pengetahuan tentang hukum karma ini sendiri, karma dan wipaka atau sebab dan akibat. Ya. Jadi untuk bisa memahami ini, ya, Anda harus bisa mengetahui tentang dasa bala itu sendiri. Ya. Jadi karena itu salah satu kekuatan dari Buddha untuk mengetahui hukum karma. Ya, makanya Buddha sangat bisa dikatakan sangat luas pengetahuannya dan tidak terjangkau. Makanya dia mengetahui segalanya, Sabbanyutanyana. Nah,
hukum kama akan berhubungan dengan keyakinan. Makanya Bante memberikan tema kali ini keyakinan terhadap hukum kama. Ya, keyakinan terhadap hukum kama akan berhubungan dengan sada. Sada artinya keyakinan. Nah, salah satu dari 8 hal yang harus diyakini sebagai Buddhis adalah hukum kama. Jadi, sebagai Buddhis, ya, Anda harus meyakini tentang 8 hal, terhadap 8 hal. Yang pertama, yakin terhadap Buddha, yakin terhadap Dhamma, yakin terhadap Sangha, juga harus yakin terhadap masa lalu, masa depan, dan juga masa lalu dan masa depan. Yakin terhadap, memiliki keyakinan terhadap 3 latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya, dan paticca samuppada. Ini berhubungan dengan hukum kama. Hukum sebab akibat. Makanya hukum kama adalah salah satu dari 8 hal yang harus kita yakini. Makanya tema kali ini adalah keyakinan terhadap hukum kama. Nah, hukum kama, pengetahuan hukum kama ini akan berhubungan dengan kualitas Buddha itu sendiri. Buddha punya kualitas. Ada 9 kualitas Buddha. Ya, Buddha guna. Ya, Anda biasa baca Buddha Nusati misalnya, Anda akan ngerti. Ya, kualitas Buddha ada 9. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanam buddho bhagawa. Itu adalah 9 kualitas Buddha. Bante akan mengambil 1 kualitas Buddha, yaitu lokawidu. Nah, lokawidu ini akan berhubungan dengan hukum kama. Lokawidu, ya, kualitas Buddha lokawidu ini diterjemahkan ya sebagai pengenal segenap alam. Ya, lokawidu, knower the world, knower of the world. Jadi widu sendiri diterjemahkan sebagai mengenal, pengenal atau mengetahui. Loka, dunia. Jadi lokawidu artinya pengenal dunia atau segenap alam. Ya, pengenal segenap alam. Nah, di sini juga lokanya itu sendiri ada 3 jenis loka. Ya, 3 jenis loka yang Buddha ketahui, yaitu yang pertama sataloka. Sataloka di sini dunia bagi makhluk hidup, artinya dunia makhluk hidup ini berhubungan dengan jenis-jenis makhluk hidup itu sendiri, ya, sataloka. Ya, seperti manusia, dewa, Brahma, binatang, makhluk neraka, makhluk asura, ya, dan peta. Nah, itu jenis-jenisnya. Buddha mengetahui jenis-jenis makhluk di alam semesta ini, gitu. Nah, Buddha mengetahui semua jenis dari makhluk yang ada di semesta ini. Ya. Nah, juga pengetahuan sataloka ini selain jenis makhluknya juga Buddha mengetahui temperamennya, karakternya.
pembawaan karakternya, sifatnya bisa dikatakan. Ya, juga dari hubungan dengan Sataloka ini Buddha juga mengetahui kecenderungan yang terpendam atau tendensi yang mengakarnya, laten tendensinya, kecenderungan yang latennya. Ya, Buddha juga mengetahui dan juga keinginan yang mendasar atau dibilang original canda, ya, keinginan mendasar dari makhluk-makhluk itu Buddha juga mengetahui, ya. Nah, di sini keinginan dari makhluk-makhluk, misalnya ada seseorang yang diberikan dhammatok, lalu Buddha mengetahui dan karena melihat karakternya, lalu Buddha melihat kecenderungannya, Buddha memberikan dhammatok yang tepat, yang akhirnya memunculkan keinginan yang kuat dari orang tersebut untuk mempraktikkan dhamma. Seperti itu. Nah, jadi hanya setelah mengetahui itu semua, Buddha memberikan dhammatok ya, yang sesuai untuk orang tersebut. Jadi Buddha mengerti kecenderungan masing-masing. Nah, juga selain itu Buddha juga mengetahui tentang indranya, ya, indra-indranya, seperti misalnya indra keyakinan, ya, indra semangat, atau sadindriya, wiryandriya, yang indra yang semangat, terus satindriya, indra perhatian, penuh perhatian, mindfulness, ya, samadindriya, ya, indra konsentrasi, panyindriya, indra kebijaksanaan. Berbeda orang akan memiliki berbeda kekuatan dari faktor-faktor tersebut. Ya, mungkin seseorang akan dominan di beberapa, mungkin juga ada yang tidak. Nah, seperti itu. Misalnya ada yang sadanya kuat, ada yang wiryanya kuat, ada yang mindfulness-nya satinya kuat, bisa juga ada yang samadinya kuat, ada juga dari kombinasi itu beberapa kuat, ya, panyanya yang kuat. Nah, Buddha mengetahui itu semua. Itu cakupan dari Sataloka. Makanya sangat beruntung makhluk-makhluk yang bisa bertemu langsung dengan Buddha, karena dengan mengetahui itu semua, Buddha bisa membantu seseorang, ya, untuk tercerahkan. Tinggal diolah saja gitu. Bahan-bahannya Buddha tahu, tinggal cara mengolahnya saja tepat gitu. Mau dijadiin, kalau ya, ibarat koki, mau dijadiin masakan apa ini gitu. Bahannya udah ada, tinggal cara ngolahnya aja gitu. Ya, itu. Nah, Buddha mengetahui itu semua. Artinya resepnya udah ada. Nah, makanya beruntung sekali bagi makhluk-makhluk yang memang bisa bertemu langsung dengan Buddha saat itu. Ya, kita tidak punya keberuntungan itu, tapi ya masih ada keberuntungan yang lain, kita masih ada di zaman ajarannya Buddha, ya. Ya, itu pun keberuntungan yang lain dari satu sisi, ya. Nah, itu Sataloka. Nah, berikutnya Okasaloka. Ya, Okasaloka. Jadi di sini dunia dari makhluk alam yang ada. Artinya tempat berhubungan dengan tempat di mana makhluk-makhluk tinggal. Ya, jadi 31 alam kehidupan. Ya, Okasaloka. Nah, Buddha mengetahui dengan jelas. Tentang Okasaloka ini. Ya, Okasaloka. Ya, misalnya ada alam dewa, alam manusia, alam neraka, alam binatang, ya, alam binatang dan alam Brahma. Nah, itu Buddha mengetahuinya dengan jelas, dan juga
Di dalam satu alam semesta dikatakan ada bulan, ada bintang, ada satu bumi, dan 31 alam kehidupan. Dan juga Buddha menjelaskan banyak cakrawala, banyak alam semesta yang lain. Ya, banyak alam semesta yang lain, dan sistem dunia, sistem semesta ini tidak terhingga. Ya, alam semesta ini, sistem alam semesta ini tidak terhingga. Jadi bukan cuma dunia kita saja yang ada, ya. Ada dunia yang lain, ada semesta yang lain, gitu. Dan Buddha mengetahuinya itu cakupan dari Okasa Loka, cakupan dari Okasa Loka, ya. Nah, lalu Sangkara Loka, ya. Sangkara Loka berhubungan dengan formasi, ya, susunan materi atau formasi. Nah, dunia formasi, tentang formasi. Nah, ini sehubungan dengan unsur-unsur baik makhluk hidup ataupun benda mati. Terdiri dari elemen-elemen, ya, elemen-elemen misalnya manusia itu terdiri dari nama dan rupa. Ya, misalnya itu seperti itu. Terus ada berapa jenis rupanya, ada 28 jenis, terus bagaimana misalnya batinnya, namanya. Nah, itu ada berapa, ada perbedaan kesadaran, cita dan citasikanya misalnya. Ya kan? Cita secara abhidhamma ada 89 atau 121. Dan juga citasikanya ada 52. Nah, itu formasi seperti itu. Dan Buddha menjelaskan sangat detail. Nah, makanya Anda perlu untuk belajar abhidhamma, ya, untuk mengetahui pengetahuan Buddha yang termasuk dalam Sangkara Loka. Sangkara Loka ini sendiri. Nah, juga dalam abhidhamma akan dijelaskan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, gitu ya. Bagaimana kita bergerak, unsur-unsur apa saja yang mengkondisikan, apa sebabnya, dan semuanya dijelaskan. Dan juga materi. Secara materi, manusia terdiri dari beberapa materi yang sangat kecil, ya, partikel yang sangat kecil yang dibilang sebagai kalapa, ya, kalapa. Ya, misalnya itu diterjemahkan subatomic particle atau partikel subatom. Nah, dari kalapa yang lebih kecil dari atom itu sendiri, itu terdiri dari beberapa unsur. Ya, ada kalapa yang berunsur 8, berunsur 9, dan berunsur 10. Nah, itu Buddha mengetahuinya. Ada juga yang sampai berunsur 13. Ya. Nah, Buddha dengan jelas mengetahuinya, karakternya, fungsinya, terus juga manifestasinya, sebab terdekatnya apa. Buddha mengetahui semuanya, segala sesuatunya. Materi dan juga mental atau batin. Nah, ini dijelaskan di dalam abhidhamma. Kalau Anda menginginkan untuk latihan meditasi, ya Anda perlu untuk mengetahui formasi tersebut. Ya, kalau Anda punya konsentrasi dan meningkat dalam meditasinya, ya mungkin akan mengarah ke sana. Ya. Juga jika Anda misalnya latihan 4 unsur, ya, Anda akan bisa menghancurkan tubuh Anda, ya, breakdown the body, menjadi tubuh Anda hanya terdiri dari berbagai materi terkecil saja atau kalapa-kalapa itu saja, ya, materi yang terhakiki, para mata rupa saja. Nah, lalu Anda akan menginvestigasinya satu persatu
di bagian tubuh Anda dimanapun, ya. Nah, lalu di sana juga ya, lalu Anda bisa mengeceknya. Nah, seperti itu. Tapi ya setelah Anda memiliki konsentrasi. Sekali lagi. Nah, Buddha mengetahuinya dengan jelas, dengan detail, dengan sangat detail. Nah, itulah makanya dibilang Buddha sebagai yang mengetahui atau pengenal alam semesta, segenap alam. Ya, Buddha mengetahui dunia dari binatang, artinya jenis-jenis binatangnya, juga Buddha mengetahui jenis-jenis alamnya, ya 31 alam kehidupan, dan juga Buddha mengetahui susunan dari formasi dari benda hidup ataupun makhluk hidup ataupun benda mati tersebut dengan jelas. Kayak Buddha dibilang sebagai lokawidu. Nah, setelah kita mempelajari itu semua, juga kita ngerti bahwa ada makhluk lain, ada dunia lain, gitu, ada alam lain, gitu, seperti neraka, binatang, hantu, dewa, manusia, dan Brahma. Dan juga dijelaskan bagaimana seseorang bisa terlahir, bagaimana ya kita bisa terlahir di alam-alam tersebut. Nah, dijelaskan juga, misalnya bagaimana seseorang terlahir di alam penderitaan. Ya, itu karena melakukan karma buruk. Ya, sebab akibatnya, sebabnya melakukan karma buruk, akibatnya terlahir di alam penderitaan. Nah, ini adalah hukum karma. Bagian dari hukum karma. Dan juga bagaimana seseorang terlahir di alam dewa, terlahir di alam manusia. Ya, itu karena ya karma baik, melakukan karma baik. Ya, ini sebabnya melakukan karma baik, akibatnya ya, seseorang terlahir di alam dewa ataupun alam manusia, minimal manusia. Ya. Lalu akhirnya Buddha juga mengetahui apa sebab dari kelahiran tersebut, terus apa yang ku salah, apa yang aku salah, gimana manusia terbentuk, misalnya dihasilkan atau misalnya kamanya menghasilkan buah, bagaimana juga terlahir sebagai dewa. Nah, Buddha menjelaskan segalanya. Ini adalah bagian dari hukum karma. Misalnya juga dengan cara yang sama, Buddha menjelaskan bagaimana terlahir di alam Brahma. Itu karena latihan dari konsentrasi atau latihan dari jana, konsentrasi jana. Seorang yang terlatih dalam jana akan terlahir di alam Brahma. Nah, juga Buddha menjelaskan kemungkinan lebih daripada itu. Ya, dari semua yang tadi disebutkan, nah lebih dari ya duniawi gitu, atau lokia, yaitu lokutara, yaitu pencapaian nibbana. Buddha juga menjelaskan, ya. Nah, artinya ya pencapaian lokutara itu ya perealisasian dari nibbana itu sendiri atau terbebas dari semua penderitaan. Ya, nah ini adalah pencapaian tertinggi. Nah, untuk melakukan misalnya untuk ke sana kita harus melakukan latihan vipassana. Ya, untuk latihan vipassana. Nah, ini dijelaskan di dalam Buddha Sasana bagaimana melatih vipassana. Nah, makanya ini sangat luas dan mendalam sekali latihan ini. Nah, itu juga Buddha menjelaskan itu. Ya, ini domain dari mengenal segenap alam. Ya, Buddha mengetahui bagaimana terbebas. Ya, selain terlahir di suatu alam, juga Buddha juga menjelaskan bagaimana kita terbebas dari alam itu semua, dari alam-alam kehidupan. Ya. Nah,
sebagai contoh lagi, alam Brahma. Ya, alam Brahma, tubuhnya akan mengeluarkan cahaya. Dan itu adalah hasil dari pikiran. Ya, kemanapun mereka mau pergi, mereka bisa. Ya, mereka ya melalui angkasa, terbang kemana-mana, dan tapi orang normal tidak akan bisa melihatnya. Nah, mereka pergi ke alam tersebut, dan untuk terlahir di alam tersebut, maksudnya seseorang perlu untuk berlatih dan memperkuat konsentrasi. Nah, sangat mungkin dengan melalui konsentrasi jana untuk terlahir di alam Brahma. Nah, latihan jana itu sendiri sangat dalam dan sangat bertenaga atau sangat powerful, very deep and powerful. Ketika seseorang melatih jana, konsentrasinya akan sangat kuat dan bertenaga dan sangat mendalam. Nah, juga pikirannya menjadi sangat kuat dan stabil. Nah, dan karena pikirannya sangat kuat dan stabil, maka dia juga akan menghasilkan cahaya pikirannya. Nah, di situ. Nah, walaupun dengan mata tertutup, ya, cahaya masih akan muncul di hadapannya, walaupun matanya tertutup gitu ya. Cahaya akan sangat muncul di pikirannya. Nah, dengan pengalaman tersebut kita mengerti bahwa itu adalah sebab dan akibat yang akhirnya sinkron satu dengan yang lain. Nah, di kehidupan ini dengan melatih jana, seseorang bisa menghasilkan cahaya. Lalu cahayanya tersebut sendiri sangat kuat dan bertenaga. Nah, pikiran yang terkonsentrasi di dalam jana itu sendiri akan menghasilkan kelahiran di alam Brahma. Ini adalah sebab akibat. Ini adalah bagian dari hukum karma. Nah, ya. Jadi sangat mungkin dan masuk akal bahwa sebagai hasilnya karena terlahir di alam Brahma, makhluk di alam Brahma itu menghasilkan cahaya yang sangat terang. Ya. Dia menghasilkan cahayanya sendiri yang sangat terang, dan ya banyak meditator juga yang sudah mengalami ya mendapatkan pengalaman melihat cahaya pada saat mereka bermeditasi, walaupun mereka menutup matanya, tapi mereka bisa melihat cahaya tersebut. Nah ini adalah pembuktiannya gitu ya. Nah, ada juga cara latihan ya untuk mengamati para dewa atau Brahma tersebut. Ada cara latihannya. Dan juga cara melihat kehidupan lampau. Juga cara melihat, cara mengamati kehidupan masa depan. Nah, seperti itu. Ya. Ada cara-caranya, ada latihan-latihannya. Nah, meditasi semakin menarik. Ya. Nah, makanya ada juga sekarang di saat ini ada yang punya parami dan sudah bisa membuktikan melalui latihannya. Ya, mereka bisa melihat beberapa kehidupan masa lampau, juga bisa melihat para dewa, melihat peta hantu melalui kekuatan konsentrasinya. Ya, ini akan sangat menarik. Nah, makanya Buddha menjelaskan dengan sangat detail semua alam, juga makhluk-makhluknya, dan juga susunannya. Makanya Buddha dibilang sebagai Lokawidu, pengenal segenap alam. Nah, ini dan di sini juga Buddha menyebutkan sebabnya begini, akibatnya seperti ini. Sebabnya begitu, akibatnya begitu. Nah, ini adalah bagian dari hukum karma. Ya, hukum karma. Makanya Buddha menjelaskannya dengan sangat baik tentang Lokawidu itu sendiri. Nah,
kama, ya, kama. Kama di sini secara artinya adalah perbuatan secara umum ya. Secara umum, kama diterjemahkan sebagai perbuatan. Nah, secara dhamma, ya, yang dibilang kama adalah niat yang disebut kama. Buddha katakan itu dalam Anguttara Nikaya. Ya, niat yang disebut sebagai kama. Nah, setelah berkehendak, artinya setelah ada niat, seseorang membuat kama. Seseorang membuat kama melalui tubuh, melalui ucapan, dan juga melalui pikirannya. Ya, melalui pikirannya. Dan secara ini, kama atau niat cetana itu ada dua. Cetana yang baik dan cetana yang buruk. Ya, cetana yang baik ya aku salah cetana. Cetana yang buruk ya aku salah cetana. Ya. Nah, dari cetana ini pun menghasilkan kama. Ya. Misalnya ada dua jenis kama juga. Ada kama baik, kusala kama, ada kama buruk, aku salah kama. Kalau kama baik, kusala kama, cetananya ya karena cetananya baik, kusala cetana. Kalau kama buruk, aku salah cetana, ya, cetananya ya kama buruk, aku salah kama, cetananya ya cetananya buruk. Ya, jadi aku salah cetana. Aku salah cetana menghasilkan aku salah kama, kusala cetana atau niat baik itu menghasilkan kusala kama. Ya, ini ada hubungannya. Makanya karena niat maka menghasilkan kama, maka yang disebut sebagai kama. Dan kita menghasilkan kama melalui 3 saluran, yaitu melalui tubuh, ucapan, dan juga pikiran. Ya, kita menghasilkan kama. Ya, jangan berpikir ya kita bebas saja mau mikir gimana juga. Ya, Anda berpikir baik, ya Anda bikin kama baik melalui pikiran. Manokama. Ya, aku salah manokama. Anda berpikir buruk, ya Anda membuat kama melalui pikiran. Aku salah manokama. Ya, Anda komplain orang, Anda ngomel orang dalam pikiran gitu. Maki-maki orang dalam pikiran, berniat buruk, ya itu Anda bikin kama buruk melalui pikiran. Aku salah manokama. Ya, seperti itu. Juga melalui ucapan, melalui perbuatan jasmani juga. Itu 3 saluran kama terbentuk. Ya. Lalu hukum kama itu sendiri berdiri sendiri dalam bekerjanya. Berdiri sendiri dalam bekerjanya. Nah, hasilnya akan sama dengan kamanya sendiri. Hasilnya akan sama dengan kamanya sendiri. Makanya ada istilahnya dalam bahasa Palinya, kama sari kakawipaka. Ya, yang diperbuat akan mendapatkan hasil yang sama. Artinya, ketika Anda berbuat kama baik, akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika Anda berbuat buruk, akan mendapatkan penderitaan. Nah, itu yang dibilang sama. Nah, jadi contohkan misalnya Anda tanam biji buah, maka hasilnya akan buah yang sama. Kira-kira seperti itu. Ya, Anda tanam biji buah, maka hasilnya buah sama. Ya, misalnya Anda tanam biji mangga, ya maka berbuahnya mangga. Anda tanam biji pepaya, maka ya berbuahnya ya pepaya. Pohon pepaya yang akhirnya menghasilkan buah pepaya gitu. Misalnya juga Anda tanam buah pare yang pahit, maka hasilnya juga akan sama, pare yang pahit gitu. Ya nggak ada yang orang tanam pare berbuahnya mangga gitu kan. Nggak ada. Nah, seperti itu. Anda juga misalnya tanam tebu yang manis, maka hasilnya juga akan menghasilkan tebu yang manis juga. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, artinya
hukum karma itu berdiri sendiri dalam cara bekerjanya dan menghasilkan hasil yang sama dengan karmanya. Ya, makanya tadi Manti bilang bahwa ketika Anda membuat karma baik, maka hasilnya kebahagiaan. Ketika Anda berbuat buruk, maka hasilnya penderitaan. Nah, jadi tidak mungkin aku salah karma itu akan menghasilkan kebahagiaan. Tidak mungkin juga kusala karma itu menghasilkan penderitaan. Yang pasti, ya, yang mungkin gitu ya, aku salah karma itu pasti akan menghasilkan penderitaan. Yang mungkin, dan yang mungkin ya kusala karma akan menghasilkan kebahagiaan. Ya, itu mungkin. Ya, seperti itu. Ketika Anda melakukan akusala karma melalui tubuh, melalui ucapan dan pikiran, gak mungkin Anda mendapatkan kebahagiaan. Mungkin misalnya Anda ngomel-ngomel sama orang, terus Anda bilang, puas saya ngomel-ngomel gitu. Ya kan ada seperti orang, kayaknya kalau nggak diomelin dan nggak dikeluarin kayaknya nggak enak gitu, puas. Gak ada. Ya, itu salah konsep. Ya, Anda akan dapat akibat ya, penderitaan gitu ya. Nanti kalau nggak ngomel nggak puas rasanya. Nah, itu jadi masalah baru, timbul masalah baru. Ya, makanya dibilang kalau lagi kesel keluarin aja gitu. Waduh, bisa repot gitu. Harusnya dikendalikan ya. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi akusala karma tidak mungkin menghasilkan kebahagiaan. Ya, itu yang harus dipahami. Kusala karma nggak mungkin mendapatkan penderitaan. Nah, ketika misalnya udah berbuat baik, kok begini-gini aja ya, nggak ada perubahan hidup saya gitu, malah sering diomelin orang, sering dihina orang, sering dikritik orang gitu. Waduh, ini gimana nih perbuatan baik yang saya lakukan yang nggak ada hasilnya? Ya, tidak mungkin. Nah, artinya saat itu ya karma buruknya masih kuat, masih berbuah. Tapi karma baik Anda ya belum. Yang Anda lakukan belum berbuah. Tapi ya pasti kusala karma akan menghasilkan kebahagiaan. Itu pasti. Nah, jadi yang sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin, yang possible dan impossible, ya Buddha mengetahuinya dengan jelas. Makanya kita harus mempunyai keyakinan dalam berbuat baik. Makanya juga di situ akan berhubungan dengan keyakinan terhadap hukum karma itu sendiri. Yakin terhadap hasilnya. Artinya kalau mau dibilang karma itu nggak akan ketukar. Bisa dibilang banyak ungkapan seperti itu kan, karma nggak bakalan ketuker deh, rezeki orang juga rezeki nggak bakalan ketuker deh gitu. Nah, itu yang dikatakan orang pada umumnya ya. Nah tentang sesuatu yang mungkin dan yang tidak mungkin itu juga salah satu pengetahuan Buddha. Ya, ternyata salah satu pengetahuan Buddha yang dalam dasa bala. Nah, ini adalah tata gata bala. Buddha mengetahui mana sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin. Artinya tidak mungkin misalnya kusala karma menghasilkan kebahagiaan. Tidak mungkin kusala karma akan menghasilkan penderitaan. Yang mungkin adalah akusala karma menghasilkan penderitaan, dan yang mungkin adalah kusala karma akan menghasilkan kebahagiaan. Nah itu. Ini adalah pengetahuan Buddha yang lainnya. Ya, seperti itu. Makanya jelas sekali keyakinan kita terhadap hukum karma jelas. Dengan begitu kita akan mau melakukan perbuatan baik. Dengan memiliki keyakinan, ya makanya Anda tidak akan ragu dalam berbuat baik dan juga tidak akan ragu untuk tidak melakukan karma buruk, ya. Jadi karena jelas ininya, jalurnya, ya. Nah,
sebab akibat ya, hukum karma itu sendiri ya. Jelas sekali ya, perbuatan aku salah akan menghasilkan penderitaan, ya aku salah menghasilkan kebahagiaan. Ini adalah hukum sebab akibat, dan Buddha juga menjelaskan dengan baik ya cara-cara orang mendapatkan hasil yang baik, cara-cara orang mendapatkan hasil yang buruk, yang hasil yang menyenangkan dan hasil yang tidak menyenangkan. Buddha menjelaskan itu juga. Ya, Buddha menjelaskan itu di dalam Culakama Vibhanga Sutta. Ya, Culakama Vibhanga Sutta mungkin juga Anda sudah ada sebagian yang mendengar ini penjelasan Bante ya. Ya, Anda yang sudah mendengar makin jelas, yang belum mendengar mungkin ya jadi jelas gitu, jadi tahu gitu ya. Nah, dalam Culakama Vibhanga Sutta dikatakan bahwa kama yang membedakan makhluk atau seseorang itu hina atau mulia, rendah atau tinggi. Jadi kama, sebab akibatnya. Ada 14 cara dijelaskan di sana. 14 cara Buddha menjelaskan, misalnya kenapa seseorang berumur pendek. Ya, kenapa seseorang berumur pendek itu karena orang tersebut adalah pembunuh makhluk lain. Kejam, tangan berlumuran darah, terlibat pembunuhan dan penyerangan tanpa cinta kasih atau belas kasihan terhadap makhluk hidup lain. Nah, setelah melakukan ini, mereka akan setelah meninggal akan terlahir di alam penderitaan atau neraka, dan ketika terlahir sebagai manusia, mereka akan berumur pendek. Itu sebab akibatnya. Ya, sebab akibatnya. Begitu juga seorang yang berumur panjang. Kenapa seorang berumur panjang? Itu karena bukan pembunuh makhluk lain. Ya, tidak membunuh. Mereka meletakkan senjata, pisau, tongkat, kayu, dan sebagainya, alat-alat itu yang dipakai lembut dan penuh kasih kepada semua makhluk, berbaik hati dan belas kasih. Dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut, setelah meninggal mereka akan terlahir di alam dewa, ya. Dan ketika terlahir sebagai manusia, mereka akan umurnya panjang, ya. Ini adalah sebab akibatnya. Dan juga untuk umur panjang ada lagi yang dilakukan. Ada sebab lain yang bisa dilakukan, yaitu patuh dan menjaga sila. Ya, patuh dan menjaga sila itu salah satunya, dan juga yang lainnya menghormati orang tua dan yang lebih tua dan lebih tinggi. Ya, menghormati orang tua dan yang lebih tua dan yang lebih tinggi, maka 4 hal berkembang, yaitu ayu, wano, sukang, balang. Ya, ayu umur panjang, wano rupawan, sukang bahagia, balang kekuatan. Anda memberikan respect. Anda respect terhadap orang lain, ya, menghargai orang lain, menghormati orang lain, maka itu akan berkembang. 4 kondisi ayu, wano, sukang, balang. Menghormati orang tua Anda sendiri, atau yang lebih tua di keluarga Anda, atau siapapun, dan yang lebih tinggi secara derajat, secara moralitas, ya, maka 4 hal akan berkembang. Ya, itu cara atau sebab akibatnya Anda umur panjang. Ya, salah satunya. Nah, seseorang yang penyakitnya berat. Kenapa seorang berpenyakit berat? Itu karena dikatakan sebagai penyiksa makhluk lain. Ya, penyiksa makhluk lain dengan perbuatan tersebut, mereka bisa terlahir di alam apaya, dan sebagai manusia, ketika terlahir kembali di alam manusia, mereka akan punya penyakit berat. Ya, lalu tidak ada penyakit berat. Tidak ada penyakit berat. Kenapa seorang tidak ada penyakit berat? Karena bukan penyiksa makhluk lain. Bukan penyiksa makhluk lain, dengan perbuatan tersebut, mereka akan terlahir di alam dewa, dan ketika terlahir sebagai manusia, ya,
tidak ada penyakit yang berat. Kenapa seseorang akibatnya buruk rupa? Ya, seorang buruk rupa itu karena sebabnya dia pemarah. Dikatakan dia bicaranya sedikit, kasar, merepotkan, mudah tersinggung, terhina, keras kepala, menunjukkan kemarahan, menunjukkan kebencian dan dendam. Nah, karena hal-hal tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, mereka bisa terlahir dalam apa ya? Lalu kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan jadi buruk rupa karena perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Lalu kenapa seseorang rupawan, cantik, ganteng? Itu karena bukan pemarah. Ya, bukan pemarah. Ya, mereka ya bicaranya baik, lembut, mudah disokong, tidak mudah tersinggung, ya. Tidak, istilahnya bisa toleransi, juga istilahnya mau mendengarkan, tidak menunjukkan kemarahan, menunjukkan cinta kasih, ya kan? Tidak marah, tidak menimbulkan dendam, pemaaf, gitu. Nah, bukan pemarah, artinya setelah perbuatan-perbuatan itu dilakukan, ya mereka bisa terlahir dalam dewa, dan ketika terlahir sebagai manusia, mereka rupawan. Rupawan, ya. Itu sebab dan akibatnya. Berikutnya, kurang berpengaruh. Kenapa orang kurang berpengaruh? Karena sebabnya iri hati. Ada orang yang ucapannya nggak didengar orang. Ada orang ucapannya yang didengar orang. Nah, karena kurang berpengaruh, ya karena iri hati. Ada sifat iri hati yang iri hati terhadap perolehan, iri hati terhadap penghormatan orang lain, dan penghargaan orang lain. Dengan punya sifat iri hati tersebut, ya seseorang bisa terlahir dalam apa ya. Dan ketika terlahir sebagai manusia, mereka kurang berpengaruh. Oh, ucapannya tidak akan didengar, dicuekin sama orang. Bisa saja. Ya, itu karena sifat iri hati. Ini sebab dan akibat. Atau orang sangat berpengaruh. Itu karena tidak iri hati. Ya. Ada orang juga omongannya didengar. Dia mau ngomong apa juga didengar. Salah juga mungkin didengar. Ya. Karena berpengaruh. Ada pengaruhnya itu karena ya tidak iri hati. Dia punya power itu. Ya, ketika dengan perbuatan tersebut, ya mereka bisa terlahir di alam dewa, ya tidak iri hati, mungkin yang mudita cita gitu ya. Nah, artinya bergembira terhadap apapun yang orang lain lakukan atau hasilkan, dapatkan gitu ya. Ketika terlahir sebagai manusia, mereka sangat berpengaruh. Ya, mereka sangat berpengaruh. Nah, seorang miskin. Kenapa seorang miskin? Karena tidak berdana. Tidak pernah berdana, tidak mau berdana atau tidak gemar berdana. Ya, dengan perbuatan tersebut, karena tidak gemar berdana, tidak mau berdana, mereka bisa terlahir dalam apa ya? Lalu terlahir lagi sebagai manusia, mereka akan jadi miskin. Seorang menjadi kaya raya, itu karena apa? Karena gemar berdana. Karena gemar berdana, ya perbuatan tersebut menghasilkan mereka terlahir di alam dewa. Ya, ketika terlahir lagi sebagai manusia, ya mereka menjadi kaya raya. Nah, berikutnya, seseorang derajatnya rendah. Seseorang derajatnya rendah, kenapa? Karena keras kepala dan sombong. Akibatnya, ya akibatnya derajatnya rendah. Keras kepala dan sombong ini sebab karena tidak menghormat pada yang harus dihormati. Siapa yang harus dihormati? Yang lebih tua, orang tua, dan yang lebih tinggi derajatnya, silanya itu yang harus dihormati. Jadi mereka yang keras kepala dan sombong, tidak menghormat pada yang harus dihormati, ya
perbuatan tersebut akan mengarahkan mereka ke apa ya, dan sebagaimana terlahir lagi sebagai manusia, maka derajatnya rendah. Mereka akan derajatnya menjadi rendah. Dan kenapa seseorang derajatnya tinggi? Punya kedudukan dalam status sosial, dihormati orang. Ya, itu karena tidak keras kepala dan tidak sombong. Dengan perbuatan tersebut mereka menghormat yang memang patut dihormati. Ya, ya. Dengan perbuatan tersebut terlahir sebagai dewa, mereka bisa terlahir sebagai dewa, dan ketika mereka terlahir kembali sebagai manusia, derajatnya tinggi. Derajatnya tinggi. Seseorang bodoh. Kenapa seorang bodoh? Ya karena bukan penanya atau tidak suka bertanya kepada seorang samana atau seorang petapa. Tidak bertanya mana yang kusalah, mana yang aku salah, mana yang boleh Bante saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan Bante, mana yang bermanfaat untuk saya di masa yang untuk jangka waktu yang panjang Bante, mana yang merugikan saya untuk jangka panjang Bante, misalnya gitu. Nah itu kalau nggak tanya itu, ya seseorang bisa jadi bodoh, bisa terlahir sebagai bodoh, jadi orang bodoh. Nah bisa juga terlahir di apa ya, ketika lahir lagi sebagai manusia dia akan jadi bodoh karena mereka nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Makanya malu bertanya sesat di jalan nih. Pepatah itu ada. Ya, makanya Anda harus tahu, Bante aku salah yang mana Bante? Bante yang aku salah bagaimana? Bukan bagaimana Bante biar toko saya rame nih Bante, gimana caranya? Bukan tanyanya. Mana yang ku salah, mana aku salah Bante, rumah saya ada hantunya nggak Bante ya? Bukan itu tanyanya gitu. Ya enggak. Tanyanya mana yang ku salah, mana yang aku salah. Pokoknya yang berhubungan dengan dhamma, mana yang adama. Nah, ketika kenapa seseorang jadi bijaksana? Seorang jadi bijaksana ya karena sering bertanya. Sering bertanya, ya mana yang ku salah, mana yang aku salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, itu. Karena sering bertanya tersebut kepada seorang petapa, seorang samana, maka seorang bisa terlahir sebagai dewa. Ya, dan ketika lahir sebagai manusia, mereka menjadi bijaksana. Ini dijelaskan dalam Culakama Wibangga Sutta. Ini adalah 14 cara sebab akibat mengarah ke kondisi baik dan juga mengarah ke kondisi buruk. Ini adalah bagian dari hukum kama. Ya, Anda harus pelajari ini juga. Ya, karena ini akan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya potensi kama itu selalu ada. Dan kita sadar nggak sadar, kita mau nggak mau, kita suka nggak suka, kita buat potensi itu. Ya kan? Mau aku salah atau aku salah. Dan ketika ada potensinya, pasti ada konsekuensinya. Mau pikiran, dari ucapan, ataupun perbuatan badan jasmani. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya, karena ini bisa menjadi bumerang buat kita ke depannya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, sebab akibat yang lain yang Bante juga mau jelaskan. Ya, ini berhubungan dengan pelaksanaan Pancasila. Jangan pikir melanggar sila nggak ada akibatnya ya. Pikirnya gitu kan. Nah, ringan dianggapnya. Ada akibat dari pelanggaran sila. Akibat melanggar sila, sebabnya melanggar sila, akibatnya ya ada konsekuensinya. Sebabnya Anda melaksanakan sila, akibatnya ada konsekuensinya juga. Ini yang harus dipahami oleh umat Buddha. Inilah bentuk keyakinan terhadap hukum kama. Dan Anda harus Anda harus mengetahui penjelasan ini. Oke. Akibat dari melanggar Pancasila, membunuh.
akibat dari membunuh, Bante ulang, ya. Lahir dalam keadaan cacat, berwajah dan perawakan tubuh yang jelek, berbadan lemah dan berpenyakitan, idiot, penakut dan diselimuti perasaan cemas, selalu diselimuti oleh perasaan cemas, dibenci, dimusuhi orang serta tak punya kawan, dipisahkan dengan orang yang disayangi, berusia pendek atau terbunuh oleh berbagai sebab. Ya, itu akibat dari membunuh atau pelanggaran sila pertama, membunuh. Nah, akibat dari mencuri, lahir dalam kemiskinan, tidak mempunyai banyak harta benda, ya, menderita kelaparan, tidak memperoleh apa yang diinginkan, menderita kerugian atau bangkrut dalam usaha, sering ditipu, harta benda ludes karena bencana api, air atau angin. Ya, ini akibat dari mencuri. Ya, akibat dari mencuri dan berbuat asusila atau perjinahan, mempunyai banyak musuh atau dibenci, ya, mempunyai banyak musuh atau dibenci. Juga bisa jadi waria, karena melakukan perjinahan, bisa jadi waria. Mempunyai kelainan jiwa, selalu gelisah, gagal bercinta atau sukar mendapatkan jodoh, dipisahkan dari orang yang dicintai, dan tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu akibat perbuatan kamesu micacara. Ya. Berbohong ya, mulutnya akan berbau busuk, berbicara tidak jelas, perkataannya tidak dipercayai, menjadi celaan para bijaksana. Sering bertikai, hidup jauh dari kerukunan, mudah sakit hati, tersinggung oleh ucapan orang lain. Orangnya baperan ini. Ya. Nah, jauh dari kebenaran dan tidak bijaksana. Ini akibat karena sering berbohong. Makanya jangan heran ya dengan kondisi ini Anda tahu oh seperti ini ya. Makanya ada sebab dan akibat. Kenapa misalnya tiba-tiba kok orang misalnya kita dibenci orang tanpa sebab, akibat-akibat itu ada, wipaka yang kita terima dari masa lampau bisa dikatakan. Nah, mabuk-mabukan akan menjadi gila atau terganggu ingatannya. Ya, tingkat kesadarannya rendah, tidak cerdas dan tidak banyak pengetahuan. Ceroboh, pikun, malas, tidak dipercaya orang, sulit mencari mata pencaharian. Itu akibat dari mabuk-mabukan. Pelanggaran sila kelima, Surameraya. Ya. Ya, kita bisa merenungkan nih. Misalnya, apa yang kita dapat sekarang adalah akibat dari sebab di masa lampau. Kita bisa merenungkan kira-kira kita akibatnya gimana. Oh, seperti ini. Berarti kondisi kita seperti ini di masa lampau. Kita melakukan ini di masa lampau. Ya, itu sebagai perenungan. Oh, kalau seperti itu, saya harus perbaiki. Kita punya kualitas sekarang yang kurang, perbaiki. Ya, nah pelaksanaan sila pasti ada akibatnya juga. Ya, akibatnya kebalikan dari tadi apa yang sudah Bante jelaskan. Ya, pengetahuan ini jelas dan harus Anda pahami supaya batasan-batasannya juga paham. Batasan-batasannya juga jelas bagi Anda. Ya, karena ada sebab, ada akibat. Apapun yang Anda lakukan, ada konsekuensinya. Dan kita harus siap dengan konsekuensi itu. Mau nggak mau harus siap. Siap nggak siap harus siap. Ya, karena konsekuensinya ada, potensinya ada. Nah itu. Ya, terutama ini mabuk-mabukan ini bahaya. Bisa dikatakan ini akan menyebabkan seseorang tidak bisa mencapai pencerahan atau tingkatan-tingkatan spiritual yang tinggi. Jana, maga, dan pala. Karena apa? Kesadarannya rendah. Bagi Anda sebagai praktisi spiritual yang memang mau menembus dhamma, sila ini harus dijaga dengan baik. Karena orang mabuk nggak mungkin mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi.
sehingga kemaju dalam spiritualnya, mencapai jana ataupun magapala. Halangan terberat untuk pencapaian tingkatan-tingkatan spiritual, jana, maga, dan pala. Ya, ini yang harus kita pahami, pengetahuan-pengetahuan ini. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kita terhadap hukum karma. Ya, makanya keyakinan kita terhadap hukum karma harus diperkuat dan ada akibatnya. Ada sebab, ada akibat, ada sebab dan ini tertulis di teks. Ya, bahkan itu makanya kita harus yakin terhadap Dhamma itu sendiri. Dhamma yang merupakan ajaran Buddha dan Buddha mengajarkan hukum karma karena Buddha mengetahui segenap alam. Buddha mempunyai kualitas sabanyutanyana, bisa mengetahui semuanya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang bisa dipahami, ya. Karena ada potensinya. Nah, lalu banyak orang juga karma ini, hukum sebab akibat ini, karma ini ya dijadikan biang keladi ya untuk ketika mengalami kesusahan gara-gara karma ini, ya kan? Nah ini sudah karmamu, tidak bisa dihindari. Udah karmanya nggak bisa dihindari, jadi karma yang disalahin gitu. Ini karmanya ini. Nah, padahal ya itu kan ada potensinya. Karena ada potensinya dan tidak bisa diganti, tidak bisa dibuang, tidak bisa diberikan oleh orang lain. Ya, karena memang kita yang berbuat. Kita yang berbuat dan tidak bisa digantikan. Buddha sendiri menerima akibat dari karma buruk di masa lampaunya. Buddha sendiri tidak digantikan oleh orang lain, ya. Tidak bisa digantikan, tidak bisa diberikan. Kalau ada sih, wah enak benar gitu. Saya kasih nih karma buruk ke Anda nih. Kalau siapa kayak gitu yang mau ambil dah semua gitu ya. Nah, makanya dalam Dhammapada dikatakan na antalike na samudamaje na pabatanang wiwarang pawisa na wijati so jagati padeso hiyatatito muceya papa kama, yang artinya tidak di angkasa, di samudra atau di dalam gua di pegunungan, tidak dimanapun ada tempat di mana seseorang bisa lari dari akibat karma buruk. Ngeri ya. Di lubang semut juga, Anda ngumpet di lubang semut, mau dibilang kalau karma buruk mau berbuah nggak bisa lari. Masih bisa dibilang seperti itu. Ya makanya inilah potensi karma buruk. Nah, ini Dhammapada ini ada latar ceritanya ya, ada latar belakang. Kenapa Buddha memberikan cerita ini? Ada 3 kondisi. Jadi ada saat itu ada kelompok biku yang ketika dalam perjalanan dia melihat seekor gagak mati terbakar. Jadi ada seseorang yang sedang memasak, lalu tiba-tiba apinya itu naik, membuat lingkaran, dan lingkarannya itu mengenai seekor burung gagak yang melintas tepat di atas rumah orang yang sedang memasak tersebut. Ya, dan akhirnya gagak itu mati terbakar karena terkena api yang membentuk lingkaran itu, istilahnya pas di lehernya gitu. Ya, seperti itu. Nah, kelompok biku tersebut melihat kejadian ini, lalu membawa pertanyaan ini ke Buddha. Kenapa? Ini hanya Buddha yang bisa menjelaskan. Kenapa gagak itu mati terbakar? Padahal dia lagi terbang. Ya kan?
terbang melintasi rumah orang, tapi mati terbakar. Nah, akhirnya Buddha sesampainya di hadapan Buddha, mereka menjelaskan kejadiannya, lalu Buddha mengatakan bahwa dulu ya di kehidupan yang lampau Gagak ini telah sebagai seorang petani. Lalu petani ini memiliki kerbau. Kerbaunya malas, nggak mau kerja, maunya makan tidur aja. Nah, petaninya marah, kesal gitu, karena nggak mau kerja, maunya makan tidur. Nah, akhirnya petani ini mengikatkan leher kerbau itu dengan tali dan dibakar sampai mati. Itu akibatnya, makanya petani tersebut mengalami penderitaan di alam-alam yang tidak menyenangkan ya dalam jangka waktu yang lama, dan selama 7 kelahiran terakhirnya selalu matinya terbakar, dan salah satunya ketika dia terlahir sebagai gagak. Makanya sebabnya itu karena dia di kehidupan lampaunya juga membakar sapi. Akhirnya lehernya pun terbakar ketika dia terlahir sebagai burung gagak. Makanya nggak ada tanpa sebab sekali lagi. Lalu wanita yang tidak beruntung. Ya, ada sekelompok biku ketika mau bertemu Buddha, mereka harus naik perahu. Ya, naik perahu, naik kapal ya perahu. Nah, tiba-tiba perahunya ini mogok, bisa dibilang di tengah jalan, di tengah samudera, ya di tengah air lah pokoknya. Tiba-tiba mesinnya mati, artinya matilah, mogok. Ya, penggeraknya. Nah, setelah dicari-cari, misalnya diketahui ternyata undiannya selalu mengarah ke wanita cantik ini. Wanita cantik ini ternyata istri dari nahkoda kapal itu. Sudah 3 kali ya, mengarah ke dia lagi gitu. Artinya dicari gitu, kayak diundi lah. Diundi siapa nih orang yang bawa sial, bisa dikatakan saat itu. Siapa yang ngebawa sial nih gitu. Setelah diundi, dia lagi dapat 3 kali. Sampai akhirnya ya nakodanya mau nggak mau, udah mungkin ini wanita bawa sial, ini wanita yang tidak beruntung. Akhirnya wanita istrinya itu dikalungin, diikat, lalu dikalungin pasir sekarung, lehernya dibuang ke lautan. Setelah dibuang, kapalnya bisa jalan lagi katanya. Ya, wah, kelompok biku yang ada di tempat itu juga bingung. Kejadian kok seperti ini? Kenapa? Ini harus ditanyakan kepada Buddha. Ya, lalu setelah sampai ke Buddha, mereka menjelaskan kejadian tersebut. Jadi hanya setelah wanita tersebut dibuang ke lautan, baru kapalnya jalan lagi. Nah, itu. Ya. Nah, jadi Buddha menjelaskan bahwa di masa lalu, ya ada seorang pasangan kekasih, saling mencintai. Tapi tidak beruntung, kekasihnya meninggal. Kekasihnya meninggal dan terlahir sebagai anjing. Karena kemelekatannya terhadap wanita tersebut, ketika menjadi anjing, dia mencari wanita tersebut. Dia mencari dan akhirnya ketemu, dan anjing ini selalu mengikuti wanita tersebut. Wanita tersebut pun begitu melihat anjing ini, jadi suka gitu. Tiba-tiba suka terhadap anjing ini dan mau merawatnya. Gitu. Nah, anjing ini melekat. Anjing ini tahu bahwa itu adalah pacar dia gitu, ada kemelekatan, ada ikatan karma, dan kemana-mana selalu diikuti oleh anjing tersebut sampai dia diledek. Oh, sekarang setelah nggak ada pacar yang sudah meninggal itu, karena pacarnya sama anjing.
Nah, diledek sama temen-temennya. Nah, dia malu. Karena kemana-mana selalu dengan anjing tersebut. Dia malu. Dan akhirnya ya, dia ikat leher anjing tersebut dengan karung pasir dan dilempar ke sungai. Akhirnya anjingnya mati tenggelam. Itu perbuatan yang wanita yang tidak beruntung itu di masa lampau. Jadi akhirnya ketika dia jadi istri nakoda, dia pun harus mengalami hal yang sama. Ya, begitu juga ada kelompok biku ketiga. Ya, dari background cerita dari Dhammapada ini. 7 biku terjebak di dalam gua. Selama 7 hari tanpa makan, tanpa minum. Ketika mereka mau ketemu Buddha, tapi hari sudah gelap, akhirnya mereka mampir di satu tempat yang ada gua. Akhirnya mereka masuk ke gua itu untuk beristirahat. Tiba-tiba ada batu besar yang bergerak dan menutup pintu masuk gua tersebut. Dan orang-orang yang mengetahuinya ya berusaha untuk menolong, tapi nggak bisa. Nggak bisa menolong mereka yang di dalam gua itu, mengeluarkan mereka. Dan mereka 7 hari tanpa makan, tanpa minum. Akhirnya hanya setelah 7 hari mereka bisa terbebas. Ya, nah itu karena kelompok biku ini juga menjelaskan kejadian ini ke Buddha. Lalu Buddha menjelaskan, dulunya 7 biku ini sebagai 7 penggembala sapi. Ya, dan mereka menjebak iguana, ya, menutup lubangnya supaya nggak bisa keluar, gitu ya. Nah, setelah ditutup iguananya di lubang itu selama 7 hari mereka lupa. Begitu ingat, oh iya, kita lagi ada iguana yang belum dibuka lubangnya gitu. Karena lupa, akhirnya ingat dibebasin setelah 7 hari. Iguana ininya pun nggak makan, nggak minum, lemes gitu. Puasa 7 hari 7 malam. Dia jadi bilang nggak makan, nggak minum. Nah, baru dibebaskan setelah 7 hari. Nah, itu akibat dari kama buruknya yang harus mereka terima. Tertutup oleh batu besar di dalam gua, 7 hari nggak makan, nggak minum. Nah, makanya kalau kama buruk berbuah, kita nggak bisa lari. Sekali lagi. Ya, makanya ngeri ya kama buruk. Nah, karena Anda harus jaga dengan baik. Semua punya konsekuensi, sekali lagi. Makanya Buddha bilang jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik. Ya, Buddha jelas itu perintahnya, itu jelas ajarannya, jelas nasihatnya, bahwa ngeri kalau kita memang punya kama buruk. Ada akibat konsekuensi yang akan kita bayar. Makanya berbuat baik. Terus lakukan perbuatan baik sampai kita gunakan perbuatan baik itu, kekuatan kama baiknya untuk supaya kita terbebas dari penderitaan. Nah, akhirnya kita terbebas dari semua hutang-hutang kama yang masih menunggu kita, yang sudah kita buat selama di samsara ini. Luar biasa. Ya. Makanya di situ, nah, jadi kama tidak bisa digantikan, kama tidak bisa dibuang atau diberikan kepada orang lain. Ya, tapi kita bisa kondisikan untuk tidak berbuah. Kita bisa kondisikan untuk tidak berbuah. Nah, banyak berbuat baik. Dan kita harus punya kebijaksanaan dan usaha untuk melakukan kama baik itu sendiri. Jadi kita juga tidak bisa pasrah. Udah kamanya ya udah gitu, tidak juga. Ya, kita harus berusaha. Nah, untuk berusaha itu kita juga harus punya pengetahuan, punya kebijaksanaan. Bagaimana solusinya? Terus kita berusaha. Nah, jadi kama, kebijaksanaan, dan usaha itu juga menentukan. Kita bisa kondisikan untuk tidak berbuah. Makanya ada yang dibilang ahosi kama, kama yang tidak berbuah.
tidak matang karena tidak ada kondisinya. Nah, ketika kita menganggap kama sebagai satu-satunya penyebab ya terhadap segala hal, yang itu adalah merupakan pandangan salah yang dibilang pubekata hetuka diti. Pubekata hetuka diti. Ya, makanya kita nggak bisa bilang hanya kama. Banyak faktor. Kama dan kondisi sekarang. Kama di sini adalah kama masa lampau, ya, ditambah kama sekarang yang kita perbuat, juga kebijaksanaan kita, dan juga usaha kita. Ini menentukan. Ya, ini menentukan kondisi-kondisi tersebut. Ya, menentukan. Ya, makanya kita harus bisa memahami ini dengan baik supaya kita tidak terjebak dalam hal yang ya orang pada umumnya gitu. Akhirnya kita menambah kondisi buruk buat kita, menyebabkan pandangan salah. Kalau kita berusaha, tidak ada yang tidak mungkin dikatakan. Nothing is impossible. Kalau kita tahu caranya, kita paham, kita mau menggerakkannya. Nah, ya, ini yang harus dipahami. Nah, juga dikatakan bahwa hukum kama itu hukum universal. Hukum kama, hukum universal. Nah, ketika seorang berbuat, dia akan terima akibatnya. Pasti. Orang baik. Tapi ketika orang baik, kok kenapa tidak bernasib baik? Padahal dia orang baik. Gitu ya. Kenapa? Tapi orang jahat sejahtera gitu. Nah, ini juga jadi banyak pertanyaan gitu kan. Orang baik kok nasibnya malah jelek. Mungkin orang baik umurnya pendek. Ya, ada juga. Makanya jadi orang jangan baik-baik banget supaya umurnya panjang gitu. Orang baik cepat mati katanya. Ada ungkapan seperti itu. Tuh, dia orang baik cepat meninggal gitu. Ya, ya itu kan salah konsep sebenarnya. Ya, contohnya para biku baik semua, seumurnya panjang-panjang. Yang Bante tahu ya. Nah, jadi di dalam Dhammapada dikatakan seperti ini. Papopi pasati badram, yawa papam napacati, yada capacati papam, atapapo papam pasati. Walaupun orang jahat masih menikmati kebahagiaan selama perbuatan jahatnya belum menghasilkan akibat atau buahnya, tetapi ketika perbuatan jahatnya berbuah, dia akan mendapatkan akibatnya. Ya. Kenapa orang jahat sejahtera? Ya karena perbuatan jahatnya belum berbuah. Ya masih kama baiknya yang berbuah saat ini. Gitu. Makanya dia bisa sejahtera. Kenapa orang baik? Kenapa tidak bernasib baik? Ya, Dasyar Dhammapada berikutnya. Badropi pasati papam yawa badram napacati. Iya daca pacati badram ata badro badrani pasati. Walaupun orang baik masih mengalami penderitaan selama perbuatan baiknya belum menghasilkan akibat atau buahnya, tetapi ketika perbuatan baiknya berbuah, dia akan menikmati manfaat dari perbuatan baiknya. Ya, jelas sekali pesan Dhammapada di sini bahwa ya orang baik kenapa tidak bernasib baik? Ya, karena orang yang baik ini dia buat kama baik saat ini, tapi kenapa tidak bernasib baik? Karena kama buruknya masih berbuah. Dan kama baik yang dia lakukan saat ini belum berbuah. Tapi ketika waktunya berbuah, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, latar belakang dari cerita ini cerita Anathapindika. Ya, Anathapindika Watu, Anathapindika Setiwatu. Jadi Anathapindika Anda ketahui seorang Sotapana. Seorang Sotapana dan sangat kaya raya. Murid utama Buddha umat awam, laki-laki. Dan satu masa
satu waktu dia jatuh miskin. Miskin semua, hartanya habis. Ada yang kebawa banjir, ada orang yang punya hutang tidak mau bayar, usahanya macet, dan dia tidak bisa berdana lagi. Dan karena seorang sotapana, keinginan berdananya kuat. Ya, akhirnya dia karena udah nggak punya apa-apa, tapi ingin berbuat baiknya sangat kuat, dia bawa pasir di rumahnya, lalu dia buang pasir itu ke wihara. Artinya dia berdana berupa pasir dari rumahnya. Lalu ada dewa penjaga rumahnya yang memberitahu dia, melarang dia untuk tidak berbuat baik lagi terhadap Buddha ataupun Sangga. Karena kondisi Anda sudah sangat menderita gitu. Jangan support lagi Buddha karena nggak ada manfaatnya. Lihat kondisi Anda sekarang. Nah, Anathapindika nggak terima dan marah sama dewa penjaganya, dewa penjaga rumah, dan diusir. Nah, Anathapindika Sotapana, dewa itu Putujana. Belum menyapa. Jadi dewa ini takut. Ya, karena yang ngusirnya nih seorang Sotapana, tingkat kualitas batinnya lebih tinggi. Jadi, wah, dia nggak tenang, kalah tua bisa dibilang dewanya sama Anathapindika. Jadi dia ketakutan. Karena yang mengusir seorang Sotapana. Jadi, wah, dia gimana? Dia mau balik? Ya karena udah diusir, jadi dia nggak berani. Kalah power, kalah tua lah bisa dibilang. Akhirnya dia cari tahu, minta saran ke dewa-dewa yang lain. Akhirnya dia ke dewa satu, terus ke dewa yang lain. Sampai akhirnya dia menemui Dewa Saka. Menemui Dewa Saka, dan Dewa Saka memerintahkan dia untuk membantu Anathapindika mengembalikan harta kekayaan yang hanyut dan membuat yang orang punya hutang bayar lagi. Nah, itu pun salah satu bantuan dewa. Nah, Anda bisa contoh nih. Anda harus punya dewa penjaga. Ya, siapa tahu. Siapa tahu loh. Ini kan cerita ini based on story. Ya. Ya, seperti itu. Jadi setelah itu dia bantu. Hartanya diambil lagi yang terhanyut sama banjir, dan orang yang punya hutang ya dipengaruhi untuk bayar hutangnya ke Anathapindika. Akhirnya dia kaya lagi. Ya, kaya lagi, normal lagi, kaya raya lagi, balik seperti semula, dan akhirnya dewa penjaga itu bisa tinggal lagi di sana, dan Anathapindika membawa dewa ini ke hadapan Buddha dan menceritakan kejadiannya, dan Buddha memberikan ceramah. Akhirnya dewa tersebut juga mencapai tingkatan Sotapana. Di akhir dari cerita ini di akhir dari ceramah seperti itu. Ya, itu manfaat perbuatan baik. Ketika berbuah tidak bisa ada yang menghalangi. Ya. Ini adalah hukum karma, sebab dan akibat. Jadi kalau bicara hukum karma, kita harus mengerti proses sebab dan akibat itu sendiri. Ya, seperti itu. Ini sudah berapa lama, Bante? Sudah 1,5 jam ya. Oke, sebentar lagi deh ya. Nah, jadi ada juga mungkin pertanyaan, Bante, bagaimana nih saya bisa berbuat karma baik tapi hasilnya instan, Bante? Ya kan? Orang maunya begitu kan? Berbuat baik hasilnya instan, langsung berbuah hari ini juga kalau bisa, Bante. Nah, Anda harus cari arahat atau anagami yang baru keluar dari Nirodha Samapati. Anda berdana sama mereka. Hasilnya Anda bisa dapat sekarang ini juga, atau maksimal 7 hari. Ya. Jadi Anda harus tahu mana arahat, mana naga, atau minimal anagami yang baru keluar dari Nirodha Samapati. 7 hari nggak makan. Ya. Lalu Anda berdana sama mereka, ya. Anda akan berbuah. Artinya jawananya di jawana pertama berbuahnya.
berbuah saat ini juga, kehidupan ini juga. Ya, seperti itu yang instan. Ya, karena hasil karma ada. Ya, jawana pertama berbuat di kehidupan ini, jawana kedua sampai ke-6 berbuat di 2 kehidupan berikutnya, jawana ke-7 berbuat di kehidupan berikutnya. Seperti itu. Ya, itu proses karma, berbuahnya karma ya. Ya. Ya, jadi karma baik. Ya, jadi Anda udah tahu ya bagaimana supaya instannya. Jadi semuanya nggak ada yang instan ini sekali lagi. Ya, semua ada prosesnya. Kalau mau instan ya itu. Atau Anda jadi arahat deh, biar orang dapat manfaatnya. Ya, Anda jadi arahat, Anda masuk niroda samapati. Jadi Anda yang berdana sama Anda bisa dapat manfaatnya tuh. Anda jadi bermanfaat buat banyak orang. Oke, nah terus bagaimana karma baik ini bisa berlipat ganda, Bante? Bisa berlangsung lama. Anda harus perbaiki kualitas perbuatan baik Anda. Ya, Anda harus perbaiki kualitas perbuatan baik Anda. Ya, jangan cuma asal-asalan Anda berbuat baik. Kualitas perbuatan baik juga Anda harus perhatikan. Ya, dalam kalimat Pali, sadaya danang deti. Pemberian dilakukan dengan keyakinan. Sada. Sakaca danang deti. Pemberian dilakukan dengan penuh hormat. Respect. Kalena danang deti. Pemberian dilakukan tepat waktu. Anagahita cito danang deti. Pemberian dilakukan tanpa kemelekatan. Anupahaca danang deti. Pemberian dilakukan tanpa membedakan dengan yang lain. Ini adalah kualitas-kualitas yang Anda harus pahami. Ketika Anda misalnya berbuat baik, Anda harus lakukan dengan penuh keyakinan. Ketika Anda berbuat baik, Anda harus lakukan dengan penuh hormat, penuh respek. Ketika Anda berbuat baik, lakukan perbuatan itu tepat waktu. Ketika tepat waktunya gitu. Anda terus juga ketika berbuat baik tanpa kemelekatan. Ketika Anda berbuat baik, ya lakukan tanpa membedakan. Ini akibatnya ada. Akibatnya. Dan itu bisa berlipat ganda dan bisa berlangsung lama. Nah, kualitas. Nah, dalam Sapurisadana Sutta dikatakan memberi dengan penuh keyakinan. Ya, dengan sada. Anda akan kaya raya. Selain kaya raya, Anda akan rupawan, cantik, ganteng, sangat menawan, menarik perhatian atau punya penampilan yang menarik. Itu akibatnya juga. Ketika memberi penuh respek, ya, berbuat baik dengan respek, Anda akan juga kaya raya dan juga anak istri, pembantu, anak buah akan mendengarkan Anda dengan baik, patuh dan melayaninya dengan sepenuh hati. Memberi dengan penuh respek, penuh perhatian. Lalu memberi tepat waktu, berbuat baik tepat waktu. Anda akan jadi kaya raya dan keinginannya akan terpenuhi tepat waktunya. Terpenuhi tepat waktu. Ini adalah sebab akibatnya ya. Ini ada juga bagian dari hukum karma. Ya. Terus Anda memberi dengan sepenuh hati, dengan tulus. Anda akan jadi kaya raya. Dan pikiran Anda akan cenderung menikmati kesenangan dari 5 indera. Artinya, sebagai orang kaya, Anda akan menikmati kekayaan Anda sesuai. Gaya hidup Anda sesuai. Gaya hidup Anda. Gitu. Ada orang kaya yang nggak bisa menikmati, ya kan? Terlalu sederhana, terlalu hemat, terlalu pelit, gitu. Jadi dia nggak menggunakan kekayaannya dengan cara yang wajar, gitu. Ya, karena terlalu pelit, takut hartanya habis. Nah, ada seperti itu. Nah, itu karena ya dia tidak memberinya dengan tulus, dengan sepenuh hati. Ya, lalu memberi tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Anda menjadi kaya raya
harta benda Anda tidak dapat dihancurkan oleh api, air, atau raja, atau pencuri, atau keturunan yang jahat. Memberi tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah akibatnya. Sebab dan akibat. Di sini adalah, makanya, perbaiki kualitas dari perbuatan baik Anda. Kalau Anda mau hasil karma baik Anda berlipat ganda dan berlangsung lama. Juga, ya, Anda harus perhatikan misalnya pelaksanaan perbuatan baik Anda dengan sila Anda. Ya, sila dan juga meditasi. Ini juga akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, perbaikan kualitasnya seperti itu. Anda berdana sambil jaga sila dan juga sering bermeditasi, karena hasilnya berbeda. Seseorang yang melakukan perbuatan baik, misalnya berdana, sampai batasan tertentu, dia tidak menjaga silanya dan juga tidak bermeditasi, hasilnya dia terlahir sebagai manusia dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Akibatnya, sebabnya karena dia berdana saja, nggak menjaga sila dan juga nggak bermeditasi, nggak melatih pikirannya. Jadi kualitasnya kurang. Ya, akhirnya terlahir sebagai manusia dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Seorang berbuat baik, berdana dan menjaga sila sampai batasan menengah. Sampai batasan menengah, tapi tidak meditasi. Tidak melatih diri ya dalam meditasi. Nah, terlahir sebagai manusia dalam keadaan yang menyenangkan. Dengan catatan berdana dan menjaga sila, tapi dalam batasan menengah. Ya. Dan berdana dan menjaga sila maksimal, tertinggi ya. Ya. Dan tapi juga tidak bermeditasi, bisa terlahir di alam-alam dewa yang tingkat tinggi. Ya, bisa terlahir di alam-alam dewa tingkat tinggi, dan ketika Anda seseorang berdana, menjaga sila juga, dan juga sering bermeditasi, sampai batasan maksimal atau batasan tertinggi, bisa terlahir di antara 4 raja dewa. Bisa terlahir di antara 4 raja dewa. Nah ini makanya. Ketika berbuat baik, makanya Bante bilang perhatikan kualitasnya. Ya, dengan begitu Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal bagaimana berbuat baik. Nah ini adalah bagian dari keyakinan kita terhadap hukum karma. Proses-proses ini Anda harus mengerti. Ya. Ya. Ada beberapa lagi tapi rasanya cukup ya. Penjelasan Bante karena sudah cukup lama juga 1 jam lebih ceramah Dhamma ini, dan apa yang Bante jelaskan adalah semoga ini bisa menambah keyakinan terhadap hukum karma itu sendiri, bahwa sebab dan akibat itu ada, sebab dan akibat itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebab baru yang akan mengakibatkan sesuatu di kemudian hari. Seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, tahu nggak tahu, proses ini terjadi. Potensi itu Anda. Makanya bagi Anda yang tahu, ya, Anda harus melakukan hal yang memang bermanfaat untuk Anda. Melakukan hal yang memang menguntungkan untuk Anda. Untuk manfaat di masa yang akan datang dan juga di masa yang sekarang. Manfaat dalam jangka panjang. Makanya lakukanlah sesuatu yang bermanfaat. Makanya seperti pesan Buddha, jangan berbuat jahat, banyaklah berbuat baik. Sucikan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Oke, demikian Dhamma Talk Bante, ceramah Bante tentang keyakinan terhadap hukum karma. Semoga ini bisa menginspirasi Anda untuk terus berbuat baik dengan penuh keyakinan dan juga akhirnya menambah
tingkat sadanda menjadi sangat kuat dan akhirnya terus berbuat baik, dan pada akhirnya perbuatan baik itu sendiri membawa kita semua, Anda, untuk terbebas dari penderitaan pada kehidupan ini juga. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas Dhammatalk yang sudah diberikan. Semoga Dhammatalk kali ini kami semua mendapatkan manfaat yang terbaik dari bimbingan Bante. Sadu, sadu, sadu. Sahabat Dhamma, mari bersama-sama mengucapkan permohonan maaf kepada Bante. Baik, kita mulai. O kasa wandami Bante. Ihot manasa pecayo. Maya katang punyang samina anumoditabang. Adu anumodami. Samina katang punyang maihang databang. Adu anumoditabam. Sadu, sadu anumodami. O kasa dwaratayena katang sabang acayang kamatame Bante. Mami kami tabam. Sadu okasa kamami Bante. Ihotu nibanasa pacayo tu. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sahabat Dhamma, mari kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Marilah kita semua beranjali, dan kepada Bante Kondanya kami persilakan. Ya, kita melakukan pelimpahan jasa atas pembabaran Dhamma ini. Ya, ini adalah suatu berkah utama, mendengarkan Dhamma di waktu yang sesuai. Kita berikan jasa kebajikan ini untuk ke para dewa dan juga semua makhluk, juga para leluhur, sanak keluarga yang lain. Semoga mereka semua ikut berbahagia dan menikmati jasa-jasa kebajikan ini dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang kita dapatkan. Oke, baca etawata ya sama-sama. Etawata ca mehi sambatam punya sampadam sabe dewa anumodantu sabe buta anumodantu sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punya masawa kaya wahang hotu idame punya nibbana sapacayo hotu mama punya bagam sabasatanam bajemi desa beme samampunya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Ya suki hotu Nibbana sapacaya hotu. Anumodana atas bimbingan Yang Mulia Bante Kondanya dan PAT VDH Taman Sari atas dukungan dan bantuannya bagi terselenggaranya acara 2 Days Online Mindfulness dan Dhammatalk ini. Sahabat Dhamma, marilah kita tetap beranjali dan bersama-sama mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Titatu sebanyak 3 kali. Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, Sahabat Dhamma, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan membuka kameranya masing-masing dan beranjali. Silakan, operator. Baik, teman-teman tolong di on cam, saya akan foto bersama. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke deh.
Mari bersama-sama anjali dan bernamaskara atau menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih kepada Bante. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia.